Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pagi ini bagaimana? Sehat? Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah, semangat. Tolong ketua kelas pimpin doa untuk hari ini. Tempat duduk siap gerak. Ulangi, Rizky masih ngalamon ya. Posisi berdoa itu yang baik. Perhatikan. Siap gerak. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran ya, dan kalian dapat menyerap dengan baik. Untuk itu Bu Ida akan presensi dulu. Ahmad Muzaki hadir. Alia Listia hadir. Amar Torik, Aulia Nur, Elsia Juliarni, Fajri, Farah, Intan, Irma, Kaifa, Rizky, Mutia, Nailil, Nasrul, Nuria, Rizky Dias, Rifa, Selvi, Saskia, Sofa. Alhamdulillah hadir semua ya. Coba, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa? Materi apa? Pertemuan sebelumnya. Ayo, Nasrul sama Fajri, disiman dulu alatnya. Jangan ngobrol sendiri. Pertemuan sebelumnya, kita ingat-ingat kembali. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa? LHO ya. Kalian sudah mempelajari apa itu LHO, kemudian strukturnya, kemudian kalian sudah menganalisis strukturnya juga ya. Sudah mempresentasikan teks LHO yang kalian buat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi baru di semester ini, yaitu teks anekdot. Coba dari kata anekdot, sudah pernah mendengar sebelumnya? Asing. Asing katanya. Berarti belum pernah mendengar sebelumnya. Baru ini. Teks anekdot. Jadi nanti kita akan belajar sama-sama ya mengenai materi baru, yaitu teks anekdot. Untuk memulai pembelajaran hari ini agar kalian lebih semangat, coba berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri. Berdiri. Kita akan senam. Coba ditirukan senam di sini ya. Semangat agar kalian nanti fokus dalam pembelajaran. Kita refresh dulu pikiran kita. Sudah? Coba bisa mulai ditirukan. Ayo tirukan. Ayo Rizky, semangat. Tirukan. Iya, tirukan.
Jadi di depan. Kita ulangi lagi. Apa? Yo, yang semangat. Ini yang cowok juga semangat nih. Penguin. Dah, tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk kembali. Sudah lebih semangat ya? Sudah. Walaupun senamnya di ruangan, hanya sebentar, setidaknya bisa merefresh pikiran kalian agar bisa. Ini Nasrul semangat loh, sampai berkeringat. Berarti senamnya tenanan. Nah ya, sudah bisa kita mulai untuk pembelajaran hari ini? Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari teks anekdot. Coba yang ada di foto, siapakah dia? Ada yang belum kenal? Namanya siapa? Kiki Fatmala? Siapa? Kiki Saputri ya? Dia itu siapa sebenarnya? Pelawak, pelaka atau komedian? Dia adalah pelaku stand up ya. Ada yang belum pernah mendengar dia untuk ngejudge stand up di televisi? Sudah pernah semua ya? Sudah. Jadi sudah mengenal, setidaknya sudah ada bayangan Kiki Saputri itu seperti apa. Biasanya penayangan di televisi itu menampilkan apa, sudah ada bayangan ya? Coba. Jadi di pertemuan hari ini kita akan mempelajari KD, kompetensi dasar 3.6, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi nanti kalian akan mencari tahu apa itu anekdot, kemudian strukturnya apa saja gitu ya. Ciri-ciri teks anekdot itu apa? Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.61, mengidentifikasi struktur isi teks anekdot. Jadi pertemuan hari ini kita fokuskan ke IPK 3.61. Untuk IPK 3.62, menemukan ciri bahasa teks anekdot akan kita pelajari pertemuan selanjutnya. Kemudian tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik yaitu kalian dapat mengidentifikasi struktur isi teks anekdot dan menemukan ciri bahasa teks anekdot dengan rasa ingin tahu, kerjasama, berdiskusi, berkomunikasi, percaya diri dan berpikir kritis. Sampai di sini ada pertanyaan kaitannya pembelajaran hari ini? Nah, apa itu teks anekdot? Coba perhatikan dulu penayangan berikut ini. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Boleh kasihkan di bawahnya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport area kita sudah tidak kebagian emas. Ya.
sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam tadi, bosok, kuntilanak, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin Dayu. Dayu Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Hemat. Karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 ke lapor. Kemudian karate ya, karate. Karatenya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Bisbek timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung upahnya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Bapak dipanggil KPK, aduh, Bapak dipanggil polisi, Pak. Maaf, Pak. Bapak ini kan belum dipanggil yang maha kuasa belum. Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi. Oh, tidak. Bapak korupsi. Oh, tidak. Bapak korupsi. Iya, sama. Dan kapan? Dan kabarnya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar dari balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya nemenin karena saya korupsi ya, saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari tampilan sepenggal stand up tadi, sebenarnya Akbar tadi menyampaikan apa? Sindiran untuk siapa? Koruptor. Untuk di video tadi untuk koruptor ya? Apa koruptor saja? Secara umum untuk secara luas? Pemerintah tidak? Iya, pemerintah ya. Jadi untuk pemerintah dan lebih khususnya ke koruptor. Jadi di sini sebenarnya anekdot itu lucu tidak toh tadi? Tapi kok tidak tertawa? Bagi yang paham. Hanya senyum-senyum saja. Sebenarnya anekdot itu berisi cerita lucu, teks lucu. Yang tujuannya untuk apa? Menghibur. Lebih khususnya selain menghibur. Nasrul? Mengkritik, iya, menyampaikan sindiran ya, secara halus. Jadi
Kalau kalian menyindir teman sekelas itu kan langsung. Kalau itu loh, si A tidak pernah gabung dengan kita. Sindiran orangnya di sana tidak dikatakan secara langsung, tapi berbicara dengan orang lain. Kalau si A biar orangnya dengar. Tapi kalau ini tadi sindirannya secara halus. Dan biasanya yang diangkat itu adalah permasalahan-permasalahan yang lagi aktual dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Sekarang ini di Indonesia kan lagi banyak atau tingginya kasus korupsi ya, yang dilakukan oleh siapa? DPRK pejabat, ya kan? Banyak sekali sekarang orang yang mempunyai pemangku kepentingan banyak yang melakukan korupsi. Semoga semuanya bisa diberikan hidayah ya, agar bisa bekerja melayani masyarakat dengan lebih baik. Jadi ini anekdot adalah, tolong Ika dibacakan. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu. Nah, jadi seperti ini kurang lebih anekdot itu teks singkat yang ditujukan untuk mengkritik secara halus dan dibuat lucu dengan bahasa lucu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah ciri teks anekdot. Yang pertama, coba Irma, ciri teks anekdot apa yang pertama? Iya, jadi bersifat lucu atau bualan. Tadi bagian-bagian lucunya banyak ya yang ditampilkan oleh siapa tadi? Akbar. Akbar. Jadi banyak tampilan lucunya. Kemudian yang kedua, coba Amar. Bersifat mengkritik, membuat pembacaannya merasa terhibur dengan kelucuan. Iya, jadi pendengarnya bisa terhibur dengan kelucuan yang disampaikan oleh si stand up tadi ya. Kemudian yang ketiga, Farah. Bersifat menyindir, iya. Terus kemudian yang keempat, mengenai orang penting. Jadi yang disindir tadi kan pejabat-pejabat, kemudian pemerintahan Indonesia ya. Terus selanjutnya yang kelima, coba Fajri. Memiliki tujuan tertentu. Memiliki tujuan tertentu. Tujuannya untuk apa, Fajri? Coba. Tujuannya untuk menghibur. Tujuannya untuk menghibur. Apalagi? Dan Ada yang mau bisa membantu Fajri? Coba. Yang ingin membantu Fajri? Moza. Ya, Moza. Untuk menyindir, tujuannya yaitu untuk menyindir, mengkritik ya, bahasa lainnya mengkritik. Selanjutnya Irma, coba. Nomor 6. Kisah menyerupai dongeng. Jadi tadi kalau stand up itu kan sindiran atau ceritanya sendiri ya. Jadi tidak ada lawan bicaranya, seakan-akan dia ngobrol tapi sendirian. Seperti dongeng. Yang terakhir, cerita terhubung umum dan realistis. Jadi sebenarnya yang dia ceritakan itu walaupun dengan melalui sindiran-sindiran itu, tapi dalam kehidupan nyata itu ada. Jadi realistis ada, tidak tidak dibuat-buat gitu ya. Kan tadi dikaitkan dengan SEA Games, berbagai macam perlombaan yang ada, Indonesia mendapatkan juara apa saja. Terus kemudian ditarik lagi untuk mengkritik pejabat. Ada yang bisa mencontohkan tadi? Ada yang bisa mencontohkan tadi? Sepenggal yang disampaikan Akbar. Siapa yang bisa mencontohkan sepenggal dari Akbar tadi yang disampaikan? Yang kaitannya korupsi waktu tadi. Ada tidak di sini yang pernah korupsi waktu? Seharusnya selesai jam 10, ternyata sampai jam 10:15. Itu kan juga korupsi waktu 15 menit. Atau selesai jam 10,
jam 9.55 sudah selesai korupsi 5 menit. Itu tadi sepenggal yang diambil dari Akbar tuh ya. Pada akhir tadi kan korupsi waktu, tapi yang sebenarnya tujuan utamanya dia adalah untuk menyindir pejabat-pejabat yang ada di Indonesia agar tidak korupsi. Nah ini struktur teks anekdot. Jadi dalam teks bahasa Indonesia kan seringkali mempelajari teks jenis teks macam-macam ya. Dan setiap teks itu pasti ada apa? Strukturnya ya. Setiap teks pasti ada strukturnya. Bolehkah setiap struktur teks itu penyusunannya tidak runtut? Jadi harus runtut ya. Namanya bagian, namanya struktur itu harus runtut dari atas ke bawah, termasuk struktur bagian kalian dari kepala sampai kaki. Kalau kaki ditaruh atas dibalik, bisakah jalan kalian? Tidak ya. Seperti itu. Jadi kalau struktur kalian diminta untuk menyusun struktur, jadi strukturnya harus runtut dari atas sampai bawah, jangan dibolak-balik atau ditukar. Coba siapa yang mau membacakan untuk struktur pertama? Ya, silakan. Struktur teks anekdot. 1. Abstraksi. Pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Ya, dari struktur pertama dulu, abstraksi, pendahuluan, gambaran awal apa yang akan diceritakan, apa yang akan ditampilkan. Terus gambaran umumnya. Jadi kalau Akbar tadi, gambaran awalnya apa? Dibuka dengan pemerolehan medali SEA Games ya. Nah, terus kemudian emas dari SEA Games dikaitkan dengan apa? Tambang di Indonesia, tambang Freeport. Sebenarnya Indonesia itu kaya sekali dengan sumber daya alamnya. Tapi sayangnya Indonesia itu tidak bisa mengelola. Makanya Freeport itu tambang emas terbesar, tapi pemiliknya sudah orang luar. Dan itu nanti kembali ke sini lagi. Makanya dikaitkan emas waktu SEA Games dengan emas yang ada di Freeport. Itu juga sindiran. Kenapa tidak dikelola sendiri oleh Indonesia? Kemudian yang kedua, struktur kedua, siapa yang membacakan? Ya, Muti. Jadi bagian kedua, orientasi, itu penyebab krisis. Jadi awal munculnya sebuah permasalahan yang akan diangkat. Kemudian struktur yang ketiga, siapa lagi yang ingin membacakan? Irma? Oh, Moza? Jadi bagian krisis itu puncaknya. Mengkritik tentang apanya di situ krisisnya, atau bisa dari bahasa lain komplikasi, kayak penyakit. Kalau komplikasi untuk pengertian di penyakit apa? Menderita berbagai macam penyakit. Jadi penyakit A, B, C jadi ada dalam satu tubuh, itu komplikasi. Kemudian struktur yang keempat, reaksi. Seperti hanya kalau kita tersandung batu kakinya, reaksimu bagaimana? Aduh, atau astagfirullah gitu ya. Itu kan reaksi lah. Kalau kita kaitkan dengan struktur teks anekdot, reaksi. Apa reaksi Ki? Rizky? Ya, reaksi itu apa? Yang bagaimana untuk struktur teks anekdot? Yang keras. Belum sarapan toh Ki? Sudah sarapan atau belum? Sudah ya, yang keras suaranya.
Yang keras. Diulangi lagi. Coba. Reaksi. Iya. Atau respons atas Respon. Respon. kegiatan sebelumnya berupa sikap mencela atau menertawakan. Menertawakan. Jadi reaksi itu respon ya. Sikap untuk menertawakan kalau di anekdot. Kemudian struktur terakhir di teks anekdot yaitu kode atau evaluasi. Penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Nah, pada bagian ini, pada kode atau evaluasi ini boleh ada, boleh tidak. Jadi fleksibel untuk bagian struktur kelima ini. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar ataupun penjelasan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Contoh ini contoh. Ada contoh, aksi maling tertangkap CCTV. Abstraksinya, seorang warga melapor kemalingan. Jadi, gambaran, ada warga yang melapor ke kantor polisi karena dia kemalingan. Struktur keduanya, orientasi. Pak, saya kemalingan. Kemudian polisinya menjawab, kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Jadi ini awal ya orientasinya. Pada bagian krisis, polisinya menjawab, kemalingan kok beruntung? Namanya kemalingan berarti apes ya, bukannya beruntung. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Jadi maksud si pelapor tadi bahwa dia itu walaupun kemalingan, keuntungannya adalah dapat barang bukti. Jadi orang yang mencuri itu ada di CCTV gitu loh maksudnya. Dia kan beruntung. Kalau dia lapor tanpa barang bukti kan susah untuk menemukan pelakunya. Polisi menjawab, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Jadi polisinya malah berbalik tanya. Dia seakan-akan yang pemilik rumah kemalingan itu telah merekam dengan tanpa izin gitu loh. Seharusnya kan memang kalau CCTV itu merekam apa yang ada di sekeliling yang di di record yang dapat diakses jangkauannya ya oleh CCTV. Reaksinya pelapor belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Kan aneh, saya sudah merekam, saya dapat merekam malingnya di CCTV, tapi kok saya ditanyai apakah sudah izin dengan pelakunya, kan gitu. Kemudian itu ilegal, Anda saya tangkap. Jadi dianggap bahwa yang mencuri itu adalah pelapornya, karena mencuri apa? Mencuri apa? Privasi. Jadi mencuri gambar atau mencuri nyoteng tanpa izin. Seakan-akan seperti itu. Kodenya tak berdaya, hanya pasrah. Malah saya yang lapor kemalingan, tapi saya yang kena, yang ditangkap. Sindiran di sini maksudnya apa? Untuk siapa sindirannya? Untuk polisinya juga. Kenapa? Berkaitan apa sindirannya? Bahwa sebagai polisi, sebagai penegak hukum di Indonesia ya, seharusnya tidak boleh salah tangkap. Harus sesuai dengan kesalahan dari seseorang bila ingin menangkap. Jadi diruntut sesuai kebenaran yang ada, jangan sampai salah tangkap. Jadi benar-benar dicari akar permasalahannya seperti apa. Kalau seperti tadi kan intinya salah tangkap dia. Seharusnya yang ditangkap maling dari rekaman CCTV, tapi malah yang merekam malah yang ditangkap. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Coba, ini nanti adalah kegiatannya kerja kelompok. Jadi ini sudah ada 5 kelompok, tapi Bu Ida minta
setiap kelompok ada laki-lakinya. Jadi agar rata, tidak hanya perempuan, laki-laki sendiri. Jadi laki-lakinya silahkan bisa bertukar dengan kelompok lain yang ada di sana. Yo, Nasrul, Fajri, Ammar. Yang tetap di sini 2 orang. Ya, yang di sini 2 orang, satu-satu pindah tukar. Yo, Ammar dengan kelompok berapa? Ini kelompok 1, kelompok 2, tengah kelompok 3, kelompok 4, pojok kelompok 5. Aman? Tukar dengan kelompok 4 coba. Salah satu. Ayo. Sini yang 1 berdiri, tukar dengan kelompok 5. Ayo. Waktu semakin habis. Tukar 1. Yang 1 pindah sini, menyesuaikan kelompoknya. Sini yo. Sini. Farah ya, Farah ke depan, Farah. Nah ya, pertemuan sebelumnya Bu Ida sudah menginformasikan untuk membawa alat-alatnya ya. Sudah? Coba dikeluarkan alatnya. Kalian diminta untuk membawa kertas berwarna, kemudian spidol besar dan kecil, dan penggaris. Ya, silakan dikeluarkan. Bawa semua. Ada yang tidak bawa? Bu Ida ada 1 ini. Bawa semua ya. Alhamdulillah. Jadi kalian sesuai instruksi sudah bawa alat semua. Kemudian Bu Ida akan membagikan lembar kerja kalian. Ini untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Minta tolong untuk kelompok 5. Ini kelompok 4. Ya. Sebelum kalian mengerjakan kerja kelompok hari ini, coba perhatikan video teks anekdot berikut. Sudah bisa dicermati ya. Untuk teksnya di lembar kerja juga sudah ada untuk membantu kalian dalam menganalisis struktur teks. Jadi di lembar kerja kalian ini ada teksnya. Ada teksnya, kemudian kalian diminta untuk menjawab 5 pertanyaan. Nih, jadi nanti untuk pertanyaan poin 1 dikerjakan di lembar kerja ini. Untuk pertanyaan nomor 2 nanti dikerjakan di lembar kertas warna yang sudah kalian bawa. Jadi ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan kaitannya teks dosen yang juga menjadi pejabat. Silahkan bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Jawabannya bisa kalian tulis di bagian lembar kerja ini. Jadi untuk soal kedua, analisis strukturnya kalian kerjakan di lembar kerja ini. Ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan tidak? Sudah paham semuanya? Silakan bisa dimulai untuk mengerjakan kerja kelompok untuk berdiskusi. Pastikan untuk menulis teksnya dalam lembar ini cukup ya. Tidak perlu terlalu besar tulisannya, juga jangan terlalu kecil. Nanti untuk presentasi ke depan biar
lihat. Silakan bisa dimulai untuk kerja kelompoknya. Kelompok 1, ketuanya siapa? Pak Azri atau Nasrul? Ali, Saskia. Saskia saja ketuanya. Nanti yang not tulisnya siapa? Fajri atau Nasrul? Silahkan dirundingkan dengan kelompoknya ya. Jadi ketuanya siapa, not tulisnya siapa, nanti untuk presentasinya siapa. Ini kelompok 3. Kelompok 3, ketuanya siapa? Muti. Ika. Not tulisnya? Dan juga kelompok lain ya, silakan dibicarakan dengan kelompoknya, ketuanya siapa, kemudian not tulisnya siapa, nanti untuk yang presentasinya siapa gitu. Iya. Bebas. Yang penting cukup. Oh ya, untuk menunjang pembelajaran hari ini silahkan bisa buka HP-nya. HP bisa kalian buka. Dan silakan selamat mengerjakan ya. Ini untuk kelompok 1. Silakan Nasrul bisa memimpin kelompoknya untuk berdiskusi ya. Kaitannya teks ini untuk yang pertama apa? Siapa yang diceritakan dalam teks ini? Wah? Dosen yang menjadi pejabat. Dosen yang jadi pejabat. Coba didiskusikan dengan kelompoknya. Ya. Maksudnya merangkap itu apa? Merangkap itu jadi double. Seumpama Ika jadi ketua kelas dan juga jadi bendahara, itu merangkap. Merangkap jabatan.
double jabatannya. Ini kelompok 2. Bagaimana? Rizky bisa memulai ini pengerjaan untuk struktur teksnya. Ya. Sudah sampai apa untuk poin 1? 2. Silakan ditulis sesuai yang diminta di pertanyaan. Kalau nomor 1 A, B, C, D, E berarti di jawabannya juga mengikuti. Jangan 1, 2, 3, 4. Soal hanya ada 2. Ya, perhatikan soal hanya ada 2. 1 untuk menjawab pertanyaan terkait teksnya. Dan yang kedua adalah menganalisis struktur teksnya. Ya, coba lebih cermat lagi dalam membaca ya. Dua perintah apa lu? Sudah sampai nomor? Aku tak nomor. Oh, kamu nomor 2. Nomor 2 untuk bagian struktur ya. Ya. Itu no. Rifa? Sampai? Baru mencari. Ini sudah dapat berapa? 1A. Lanjut ke 1B ya. Ya, bisa dilanjut lagi. Semua anggota kelompok harus kerja ya. Ya. Ya, bagus ini. Ini untuk pengerjaan LK yang poin 1-nya siapa? Kita bagi tugas. Oh ya. Tapi setidaknya nanti paham semua ya. Sudah dapat berapa nomor? Oh, baru 1. Masuk ke poin B. Silahkan bisa berdiskusi, Amar. Untuk LKPD ini kan sudah Bu Ida share juga di grup WA. Bisa kalian buka di sana. Iya, jadi teksnya nanti bisa dibuka lagi di lembar kerja yang melalui WA ya. Ya. Silakan bisa dilanjut untuk kerja kelompoknya. Untuk penulisannya jangan disingkat.
Ya, apa Ki? Iya, pakai spidol nih. Ini kemarin belinya satu kelas bareng-bareng atau per kelompok beli sendiri? Kasih gue kayaknya. Dikasih siapa? Bareng-bareng kok. Rizky hanya ngikut saja. Iya. Ini model begini. Bisa dimulai. Untuk kerja kelompoknya lebih cepat dikit ya, karena waktu juga berjalan. Ya, nanti agar waktu bisa dipakai dengan baik, terpakai dengan baik. Ayo ini kelompok 1. Untuk strukturnya sudah mulai belum? Pakai pensil. Kalau mau garisi pakai pensil dulu nggak apa-apa. Tapi kalau yakin juga boleh langsung pakai pensil. Saya. Yakin pada diri sendiri, iya. Vertikal apa horizontal? Tergantung dari kelompok kalian mau pakai vertikal atau horizontal, bebas. Disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Enaknya seperti apa? Ini sudah sampai sudah mau selesai. Dias ya. Nanti yang presentasi yang suaranya lantang. Jadi yang teman di belakang bisa dengar, ya. Apa? Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu saja. Nama anggotanya tidak perlu. Tapi kalau memang cukup juga boleh tempatnya.
Tulis malah gede iki gimana? Ada struktur. Betul. Ya, ini untuk yang poin 1 sudah dikerjakan. Sudah. Jadi tinggal yang 2 toh. Ya segera diselesaikan, nanti presentasi. Semua. Kita lihat waktunya juga. Selamat Iqbal. Kenapa kak? Kenapa? Kok bisa meneng ngantuk dolanan HP lho. Kayak kucing dan anjing. Iya. Kayak buaya dan apa? Kalau di politik
Itu kan juga masuk ke sindiran. Ini baru mulai kelompok 5. Kelompok lain sudah dapat separuh, yo lebih cepat lagi ya. Nih, ya. Pertemuan 1 saja. Untuk pertemuan 2 dilakukan pertemuan selanjutnya. Ya. Ini kelompok 4? Sudah. Apa-apa, bisa. Coba nanti kita lihat untuk kelompok lain, analisis strukturnya sudah sesuai dengan pemahaman belum? Untuk kelompok 4, penentuan struktur yang paling sulit, bagian struktur apa? Untuk menentukan yang mana? Yang orientasi. Jadi ini orientasi ini masuk ke abstraksi atau ke krisis gitu ya? Untuk pembelahannya ya? Iya, pembelahannya. Jadi untuk orientasi ini kan mengacu nanti ke masuknya ke krisis. Tapi ini lebih nanti pemenggalan ini lebih masuk ke orientasi apa ke abstraksi ya? Kadang yang masih banyak bingung di ini bagian abstraksi ke orientasi. Coba untuk kelompok 3. Evaluasi, ya kalau dia berdiri. Awalan. Teksnya di apa? Coba. Ini untuk abstraksinya Apa? ini apa gitu? Pakai gue ya apa-apa. Iya. Benar kan? Kok iso jenengmu ngerti pangkat apa? Nasrul sibuk apa? Yo, lebih fokus ke diskusi kelompoknya. Nakal. Rizky ngalaman lagi. Itu Bu. Yang sana Nasrul sibuk sendiri, kalau sini merenungi apa? Ya Ki. Yo, Rizky lebih semangat ya. Mungkin ada yang dipikirkan? Tidak kan? Fokus ke sekolah ini ya? Iya, lebih semangat. Ini dibantu temannya untuk analisis. Tadi dapat jatah apa? Struktur bagian apa yang kamu cari tadi? Saya garis Bu. Oh, jadi tugasnya nggak res. Kelompok lain yang laki-laki tugasnya apa? Siapa yang main game? HP-nya, mana HP-nya? Copot gamenya. Kalau di kelompok 2 ini pembagiannya ya Rizky yang laki-laki jatah garis. Setidaknya Rizky juga membantu temannya cari struktur yang bagian apa gitu. Atau struktur kelima, keempat. Struktur keempat apa Ki? Apa? Krisis apa reaksi? Apa kode? Struktur ke reaksi. Kalau struktur sebelumnya? Sebelum reaksi. Sebelum reaksi? Krisis.
Kelompok 4 sudah selesai, kelompok lain segera diselesaikan. Para senyum-senyum kenapa?
Dikit. Kelompok 3 selesai? 3, 4 selesai? 5? 1? 2 belum? 2 tinggal sedikit. Lagi sing cewek-cewek malah nonton tok. Kon ganti Nasrul, jadi kalau diulap-ulapi keringetnya. Kalau lanjut nulis. Ini apa ini? Coba tanya yang mana? Kok iso aku beranak tangan loh. Akhirnya kan. Itu loh Amar Anteng. Nah, dia sekolah wae ya. Ora kukur-kukur tapi beranak tangan loh. Ya 2 menit lagi ya. 2 menit. 2 menit lama. 2 menit lama. Ya bagus. Bagus. Amar kalau ngantuk bisa cuci muka dulu. Oh, ya. Kita tunggu kelompok 1 dan 5 dulu ya. Yang sudah selesai bila dicek bisa dicek kembali. Untuk penulisan kalimat langsung itu setiap perkataan diapit oleh apa? Tanda petik. Tanda petiknya jangan sampai hilang. Jadi gini, sambil nunggu temannya. Jadi dalam teks anekdot itu ada 2 bentuk sebenarnya. Ada bentuk narasi dan ada bentuk apa? Yang contoh teksnya ada di penugasan itu bentuk apa? Narasi? Dialog. Jadi teks anekdotnya ada 2 bentuk ya. Ada narasi dan ada dialog. Kalau yang untuk penugasan ini bentuknya dialog. Kemudian ciri-ciri dari teks dialog apa saja? Berarti bentuk kalimatnya apa? Percakapan, kalimat apa? Langsung atau tidak langsung? Langsung. Ciri-ciri kalimat langsung? Ada tanda petik. Yang dipetik apanya? Kalimatnya. Selain itu, antara pembicara atau tokoh dengan yang dibicarakan dipisahkan dengan tanda apa? Tanda baca?
Titik 2, benar. Ada ciri lain? Awal kalimat ditulis dengan kapital. Kita kalau menulis awal kalimat pasti menggunakan kapital ya. Kalau penulisannya dalam kalimat antara titik akhir kalimat dengan tanda petik duluan mana? Antara tanda baca titik dengan tanda petik itu duluan mana yang ditulis? Titik dulu, karena titik adalah menunjukkan akhir kalimat. Kalau tanda petik menunjukkan kok awal Toki? Tanda petik, ya petik depan awal memang. Tapi kan untuk mengapit kalimat itu yang dikatakan dalam kalimat langsung ya. Ini gaduh-gaduh. Kelompok 1 gaduh-gaduh. Ada kol. Apa mana lagi? Kelompok 1 bagi tugas per struktur ganti orang nulisnya. Ya, berarti variasi. Biar tidak monoton ya. Sulo ya tapi. Jangan sampai bencot. Biasanya padung kayak ini. Rizky kalau sambil duduk? Oh, nggak bisa. Bedanya Rizky dengan yang ada di teks tadi apa? Bedanya Rizky saat ini dengan yang ada di teks apa? Ya beda, kalau di teks tadi kan tidak mau meninggalkan kursi. Kalau Rizky meninggalkan kursinya terus. Nih, tinggal berdiri terus ya. Biar ditempati orang lain. Sudah selesai? Kelompok 5 sudah selesai? Masih berapa struktur lagi? Kalau sudah selesai semua alat ditaruh, nanti kelompok yang presentasi diperhatikan. Di atas bagian sini tulis kelompok 2 gitu saja. Oh ya, boleh kasih judul biar lebih lengkap. Nanti untuk yang pertanyaan nomor 1 ABCD dijawab dari tempat duduk masing-masing. Bu Ida yang tunjuk ya. Ada 5 pertanyaan, berarti nanti satu kelompok 1 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang kedua, analisis strukturnya nanti presentasi di depan. Dah. Ya, dah bagus. Ada kotoran. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Kamu siapa bilang? Ya. Reaksi. Dikit lagi kode. Ya kelompok 5 tinggal kode ini. Sudah dong.
Ayo le, cepet-cepetan. Ya Le. Semakin cepat semakin hebat, semakin bagus. Sudah? Naik gunung apa turun gunung? Ya. Turun itu. Ya, bisa dihias. Bisa dihias juga. Yang sudah selesai bisa dihias sambil nunggu temannya. Untuk ngisi waktu yang tersisa. Tapi kalau mau istirahat juga boleh nunggu temannya dulu. Apa, Mar? Oh, enggak ada apa-apa. Sudah ya? Yo, yang presentasi, oh bentar, kita bahas dulu untuk soal yang nomor 1A. Bu Ida minta kelompok 3 dulu ya untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 1A. Dibacakan soalnya dulu, baru jawabannya. Silakan kelompok yang lain bisa mendengarkan ya, apakah jawaban dari kelompok 3 sudah sesuai atau belum. A. Siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Siapa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut? Dosen. Ya. Untuk kelompok lain apakah jawabannya sama? Sama ya. Jadi yang diceritakan pada teks anekdot itu adalah dosen. Kemudian untuk yang 1B, kelompok 2. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot? Masalah yang diceritakan dalam anekdot apa? Dosen yang merangkap menjadi pejabat. Ya, dosen yang merangkap menjadi pejabat. Kelompok lain ada yang mungkin jawabannya berbeda? Sama, berarti pemahamannya sama. Sudah bagus-bagus semua. Jadi pembelajaran hari ini diserap dengan baik. Dosen yang merangkap menjadi pejabat. Padahal sebagai dosen itu jam kerjanya adalah pagi sampai sore. Kadang ada perkuliahan malam juga. Dan untuk pejabat jam kerjanya apa? Pagi sampai sore. Iya kan? Apakah bisa dua pekerjaan dilakukan dalam waktu yang sama dengan tempat yang berbeda? Seseorang pasti ada yang bisa, ada yang tidak. Tetapi apakah hasilnya bisa maksimal? Tidak. Jadi merangkap itu double. Dua pekerjaan dalam waktu yang
kebersamaan. Otomatis nanti kalau ke tempat kerja sebagai pejabat, mahasiswanya akan ditinggal. Kalau ngajar atau menjadi dosen, jadi pekerjaan yang sebagai pejabat ditinggal juga. Pasti ada plus minusnya. Kemudian untuk 1C, kelompok 1 coba. C. Temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Diminta untuk cari unsur humornya. Jadi kelompok 1 apa? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Ya, kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Kenapa kok itu termasuk unsur humor? Kenapa? Kalau tadi Rizky kan meninggalkan kursinya itu, dia tidak takut kursinya diduduki orang lain karena dia bisa duduk di tempat lain. Di sana kursi yang dimaksud di sini, di si Rizky ini kan kursi tempat duduk. Kalau dalam teks tadi kursi yang dimaksud apa? Jabatan ya. Jadi seseorang yang memenuhi jabatan itu pada teks anekdot tersebut takut kalau diganti oleh pejabat lain. Itu termasuk unsur humornya. Kemudian yang 1D, untuk jawaban tadi 1C ada yang berbeda? Beda? Oh sama, intinya sama ya. Lanjut, 1D, kelompok 5. Menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot? Pesan tersiratnya berarti apa? Nah, tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat lain. Iya. Jadi kritikan untuk para pejabat yang takut jabatannya diambil orang lain atau digantikan oleh orang lain. Seorang pejabat itu pasti kan ada masa jabatannya ya. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tergantung jabatan yang yang dia dapat. Jadi kalau memang waktunya sudah habis, sudah selesai juga harus diganti oleh pejabat lain. 1E yang belum berarti kelompok 4. 1E, mengapa cerita itu disebut anekdot? Ya, kenapa disebut anekdot? Karena dari percakapan pada dan Budi tadi mengandung peran atau makna tersirat, yakni menyindir atau mengkritik dosennya. Ya, jadi termasuk anekdot karena ada kaitannya untuk mengkritik atau apa? Mengkritik atau menyindir. Siapa yang disindir? Dosen. Sampai di sini ada pertanyaan untuk poin 1? Semua paham ya? Selanjutnya untuk poin 2. Yang ingin presentasi siapa? Kelompok berapa? Kelompok 4 silahkan. Karena yang pertama kali mengangkat tangan, silahkan ke depan sini. Semua anggota ikut ke depan. Untuk kelompok lain bisa menyimak ya. Silakan untuk presentasi suaranya yang lantang agar teman yang di belakang bisa mendengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Eva Sulianisi. Saya Ahmad Farid Azman. Saya Sena Putri. Saya Sofia akan menyampaikan struktur terkait teks anekdot. Ya, bisa ditampilkan ya. Ini hasil dari kelompok 4. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah berani, tidak pernah mau berdiri. Begitu dan itu berarti mahasiswa. Ya, Udin tahu sebabnya kan ya? Barangkali saja beliau capek atau katanya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Kalau dia berdiri, takutnya kursinya diduduki orang lain. Untuk bisa lebih jelasnya nanti kamu sebagai moderator membacakan
bagian abstraksi, kemudian dibacakan, baru nanti dialognya untuk dilakukan seperti itu ya. Jadi temannya biar tahu tadi yang percakapannya bagian apa gitu kan. Dari jauh mungkin tulisannya tidak terlihat ya. Masih awal jadi Oh ya masih awal. Oh ya berarti ada lanjutannya ya. Oh ya saya kira tadi hanya seperti itu presentasinya. Oke silakan dilanjut. kami sampaikan contohnya. Bagian abstraksi. Di sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Bagian orientasi. Ya udah tahu sebabnya kan. Barangkali saja dia capek atau ketika tidak kuat berdiri. Bagian krisis. Bukan itu sebabnya dia. Sebab dia juga seorang pejabat. Bagian reaksi. Loh, apa hubungannya? Bagian evaluasi atau kode. Ya kalau dia berdiri, takutnya kursinya diduduki orang lain. Ya bagus sekali untuk presentasinya. Coba untuk kelompok lain apakah analisis strukturnya ada yang berbeda dari analisis kelompok 4? Ada yang berbeda? Kelompok 1? Coba dicermati lagi dari hasil pekerjaannya, ada yang berbeda tidak? Sama, perbagian strukturnya sama. Dicermati lagi. Kalau nanti ada yang berbeda, lanjut presentasi lagi. Ini sama semua. Kelompok 5 perstruktur sama tidak dengan analisis ini? Sama. Kelompok 3 sama juga. Kurmanto Ika. Kelompok 2 sama juga bagiannya. Jadi ini ya, bagian abstraksi itu kan gambaran umum. Gambaran umumnya dari teks dosen yang merangkap jadi pejabat ya. Jadi di sini gambaran umumnya ada dua orang yang berbincang-bincang di mana tempatnya? Di kantin. Ini dengan adanya kalimat di kantin sebuah universitas. Berarti pelakunya siapa? Mahasiswa. Terus ada gambaran awal lagi, saya heran. Jadi dia memperbincangkan awal pembicaraan, dia heran dengan siapa? Dosen yang tidak mau meninggalkan tempat duduknya saat mengajar. Kalau Bu Ida meninggalkan duduknya terus ya, tempat duduknya terus muter saja. Kemudian orientasinya. Jadi ini awal pemicu nanti munculnya sebuah krisis. Begitu saja diperhatikan sih Ton. Berarti temannya kan seperti itu kok diperhatikan. Kalau memang dosen duduk, mungkin dia capek kan seperti itu. Jadi dia hanya duduk atau mungkin memang dari kondisi tubuhnya juga untuk berdiri lama tidak kuat. Jadi ini awal mula perbincangannya. Ya Udin tahu sebabnya, jadi teman satunya tahu penyebabnya apa. Barangkali saja capek atau kakinya tidak kuat berdiri seperti yang penjelasan Bu Ida tadi. Kemudian krisisnya, puncak dari permasalahan anekdot. Bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Jadi sangat capek dua pekerjaan secara bersamaan. Reaksinya, loh apa hubungannya antara kursi tempat duduk, ya tidak mau meninggalkan kursinya dengan apa tadi? Jabatan dengan dosen. Kemudian yang struktur terakhir, koda. Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Jadi di sana maksud kursi di sana adalah jabatan. Jadi bukan kursi tempat duduk, tempat mengajarnya tidak, tapi jabatan sebagai pejabatnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk analisis struktur jelas ya? Jelas tidak? Jelas, alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini bisa diserap dengan baik. Silakan untuk kelompok 4 bisa ditutup presentasinya. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, sampai di sini
Untuk presentasinya karena jawaban dari semua kelompok sama, jadi presentasinya hanya satu kelompok saja ya. Karena nanti akan sama. Jadi nanti hasilnya akan sama toh, sama semua. Jadi gini, untuk pembelajaran hari ini bisa disimpulkan apa yang kalian pelajari hari ini? Sebelum menganalisis struktur, apa yang bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini apa? Intinya apa? Teks anekdot adalah teks yang, coba Ika? Ya, teks lusuh yang berisi sindiran atau kritikan secara halus. Kemudian ciri teks anekdot tadi ada berapa? Apa saja? 1. Bersifat lucu, mengkritik, gitu, realistis. Kemudian apa lagi? Seperti mendongeng. Kemudian? Ayo. Coba diingat-ingat kembali. Buka catatannya. Ya, silakan. Untuk ciri teks anekdot. 1. Bersifat menggelitik juga toh. Ya, menggelitik seperti dongeng, kemudian menyindir, terus realistis, apalagi mengenai orang penting. Ya, tujuannya tertentu. Masih ada lagi? Menyerupai dongeng tadi sudah. Ya. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, struktur teks anekdot ada berapa? 5. Apa saja? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Silahkan untuk dikerjakan refleksinya yang sudah Bu Ida bagikan. Refleksi tadi dikerjakan dulu. Dibagikan ke teman satu mejanya. Udah ya? Cukup? Sudah selesai? Nah, untuk pertemuan minggu depan, jadi pertemuan minggu depan kita akan meneruskan pembelajaran KD 3.6, masih kaitannya 3.6. Jadi minggu depan kalian mencari atau menganalisis kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Ya, silakan dipersiapkan di rumah untuk pembelajaran minggu depan, dipersiapkan ya. Semoga pembelajarannya lancar. Untuk pembelajaran hari ini Bu Ida cukupkan, silahkan berkemas untuk persiapan pembelajaran selanjutnya. Dikemas dulu, dimasukkan. Tolong ketua kelas pimpin doa dulu. Sudah dirapikan semua? Ya. Di tempat duduk siap, kan? Alhamdulillah, Bu Ida cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan selanjutnya masih diberi kesempatan untuk bertemu ya. Sekian dari Bu Ida, semoga kalian semua sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.